Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ya, Ibu, kita hari ini akan melanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan terakhir kita sudah mengerjakan soal latihan sampai halaman 9 ya. Nah, dan sudah kita kerjakan di halaman sampai nomor 10. Kita sudah mengerjakan sampai nomor 10, yaitu yang menggunakan atau yang poin yang ketujuh sampai nomor ke-10 ini kita suruh menyusun sebuah kalimat yang menggunakan kata kunci ya. Contoh tadi kemarin kita bahas huwa Pakistanun Iranun, maka kita buat seperti amin Pakistana huwa ya, am min Irana ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ke-8. Di poin yang ke-8 ini kita ngomong-ngomong, Ibu ada bukunya sudah, Bu? Sudah ada ya. Nah, di poin yang kedua ini kita akan mempraktekkan ya untuk zu ya. Zu itu ya bisa dibilang kata yang memiliki arti atau kata yang memiliki arti mempunyai ya. Kata yang memiliki arti mempunyai. Contoh misalkan kita katakan zu malin ya. Ini memiliki harta. Zu malin artinya memiliki harta atau orang kaya. Kemudian zu khuluqin, ini orang yang memiliki akhlak, berarti akhlaknya baik. Contoh lagi, zu ilmin, memiliki ilmu, berarti orang yang berilmu. Nah, zu itu merupakan mudhof dan kata yang mengikutinya adalah mudhof ilaih. Makanya bentuknya jadi majrur, ya kan? Ya, contoh tadi zu malin, kita tidak katakan zu malun, zu khuluqun, zu ilmun, tidak, tapi kita kasrohkan ya, karena dia ini mengikuti kaidah mudhof ilaih. Nah, zu itu bentuk muannas ya, Pak, maksudnya muzakkar ya. Zu itu bentuknya muzakkar. Nah, kalau misalkan untuk muannas ya, dia pakai kata zatu ya. Zatu, itu zanya panjang. Contoh misalkan ada sebuah kata atau kalimat Bilalun zu ilmin ya. Bilalun, sebentar saya tulis dulu, Ibu. Contoh di sini ya, contoh Bilalun zu ilmin ya. Artinya apa, Bu? Bilalun, Bilal, bagus sekali. Nah, kalau misalkan diubah jadi muannas, gimana kalau misalkan diubah jadi muannas? Maka ya, kita misalkan katakan wa ukhtuhu ya, wa ukhtuhu dan saudarinya. Berarti kalau saudarinya kan apa dia? Muannas ya kan ya. Saudari itu kan perempuan ya kan. Nah, jadi tidak boleh kita katakan wa ukhtuhu zu khuluqin, nggak boleh. Maka kita ubah yang tadi zu jadi apa, Bu? Jadi apa tadi? Zatu ya. Jadi zatu.
ya, dzatu, maka kita katakan wa ukhtuhu dzatu khuluqin, ya, khuluqin, ya. Ini contohnya untuk penggunaan do, kan makanya di sini soalnya tadi ya adalah perhatikan contoh-contoh yang ada di bawah ini. Yaitu ada zu ya, ada zu di situ. Tadi mudiruna zu qomatin tawilatin ya, terus hadza daftaru zu waraqin musattaritin ya, musattarin ya, musattarin dan seterusnya ya. Nah, ini tadi contoh-contoh yang tadi penggunaan zu ya, Bu, ya, zu. Nah, sekarang di sini kita akan coba apa, menerjemahkanlah kasarannya gitu ya, ya. Di poin berarti ini poin ke-8 ya. Mudiruna apa tuh, Bu? Mudiruna, mudir sama nahnu. Mudir tuh kepala sekolah, nahnu apa? Nahnu itu kami. Mudiruna berarti apa? Enggak, kepala sekolah kami mhm, qomatin. Qomatin qomatin itu bisa kedudukan. Hmm, betul ya. Qomatin qawilatin. Jadi kedudukan yang tinggi ya atau jabatan yang tinggi ya. Jelas Ibu? Ibu qomatin iya, Ibu di situ apa? Apa Ibu? Hilyatin. Oh, hilyatin ya. Zulhayat. Heeh. Ini beda cetakan kayaknya. Coba saya ambil buku saya dulu bentar ya, Bu, ya. Iya, Ibu maaf, ini di buku saya juga tulisannya qomatin, ya. Qomatin itu bisa diartikan kedudukan, tapi di sini memiliki tinggi badan, ya. Atau badan yang tinggi. Jadi Ibu tulis aja, diganti aja dengan yang ada nih di sini, yang di layar, ditulis mudiruna dzu qomatin tawilatin. Diganti. Ini Bu, ini kok nggak ada ya? Sudah Bu? Oke. Kemudian yang kedua, hadzal daftaru. Hadza itu apa Bu? Hadza. Ini daftaru apa? Betul. Hadzal daftaru berarti buku tulis ini zu warokin. Zu warokin. Warokin itu dari warokotun. Waroko. Warokotun apa? Kertas.
kertas. Musattorin. Musattorin itu bergaris. Jadi artinya nomor 2 ini adalah buku tulis ini ya, ya, memiliki kertas yang bergaris, ya. Buku tulis ini memiliki kertas yang bergaris. Baik, nomor 3 sekarang. Maaf, nomor 3. Ahmadu. Ahmadu itu apa, Bu? Ahmad, ya. Berarti kita terjemahkan Ahmad. Nah, Ahmad tolibun. Tolibun apa? Mahasiswa, betul. Yang memiliki zu ilmin wa khuluqin, yang berilmu, yang memiliki, atau bisa dikatakan Ahmad mahasiswa yang berilmu. Berilmu dan berakhlak wa khuluqin. Dan berakhlak apa? Berakhlak baik, ya. Bisa kita katakan berakhlak baik atau akhlaknya bagus, ya, dan berakhlak, ya. Jadi Ahmadu talibun dzu ilmin wa khuluqin. Ahmad mahasiswa yang berilmu dan memiliki akhlak atau berakhlak dan berakhlak. Ahmad mahasiswa yang berilmu dan berakhlak. Ya. Baik. Berikutnya nomor 4. Hadza ini. Al-qamisu apa, Bu? Al-qamisu. Betul. Kemeja ini, betul. Kemeja ini zu kummin. Kummin. Kummin itu lengan baju. Enggak, itu kan di bawah tasdid tulisan tanwinnya. Tanwinnya di bawah tasdid apa di atas tasdid, Ibu? Kalau di bawah tasdid bacanya kummin. Dzu kummin lengan baju. Nah, lengan baju qasirin dari qasirun. Qasirun itu apa? Hah? Pendek. Dzu kummin qasirin itu pendek. Iya. Jadi karena ini dia bentuknya naat man'ut ada iyangnya. Kemeja ini memiliki kemeja lengan yang pendek. Wadzaka dan itu, wadzaka dan itu ya artinya. Nah, zaka ini kembali ke al-qamisu, wadzaka. Nah, dan itu memiliki, maksudnya, dan kemeja yang itu maksudnya. Du kummin apa, Bu? Kummin tadi? Nah, memiliki lengan baju yang panjang. Ya, begitu. Jadi apa artinya nomor 4? Hadzal qamisu dzu kummin qasirin wa dzaka dzu kummin tawilin. Apa, Bu? Coba dibaca dan diartikan.
Dan itu boleh ya, wadaka, dan itu memiliki lengan yang panjang. Bagus, Ibu. Nomor 5, apa yang pertama nih apa, Bu? Fi hayyina. Nah, bagus banget ya. Al-masjidu dulu, al-masjidu apa? Masjid, bagus. Masjid, alladzi itu artinya apa? Alladzi. Biasanya yang. Fi, fi, fi apa fi? Di, betul. Di hayyina. Hayyina itu kampung kami atau desa kami. Nah, masjid yang ada di kampung kami memiliki manarotin. Manarotin itu apa? Menara, betul. Menara wahidatin, dari wahidun. Satu, ya. Satu. Jadi betul lah, betul. Masjid yang ada di kampung kami memiliki satu menara. Baik, Ibu, coba dibaca lagi dari nomor 1, pelan-pelan sambil diartikan. Lupa berarti. Mhm. Enggak, memiliki badan yang tinggi. Musattorin. Hadad daftaru. Bagus. Nomor 3. Mhm. Mhm. Nggak ada wadzalika, wadzaka yang ada. Mhm. Boleh. Fi hayyina. Mhm. Mhm. Ya, barakallahu fiik. Baik, sampai sini jelas nggak, Bu? Nah, yang kita praktekkan di sini nya mudzakkar atau muannas? Mudzakkar semua ya. Tadi yang kalau muannas itu apa? Zatu ya. Muannas itu dia apa? Kalau zatu ya. Muannasnya adalah apa tadi? Za zatu. Nah, kalau untuk jamaknya ya zatu atau zawatu ya. Mhm. Taib. Ya, kalau misalkan ini, Bu, ini kita jelaskan ya. Kata tadi artinya apa? Artinya memiliki. Kalau jamaknya ya, jamaknya jadi zawu, zawu, zawu ya.
Ada za, ada wa, zawu gitu, waw sukun. Zawu, maaf, zawu ya, zawu gitu. Ada za, ada wu, ada waw sukun. Kemudian untuk zata muannasnya kan, zata untuk muannasnya jamaknya adalah zawatu. Zawatu, ya. Jim ini jamak maksudnya, ya. Zu artinya apa, Bu? Ulangi lagi tadi. Memilih, memiliki. Nah, zu itu bentuk dari muzakkar. Nah, berarti kalau muannasnya tadi apa? Enggak, jamak apa, maaf, muannasnya zatu. Nah, zu punya bentuk jamak, zawu. Nah, zata punya bentuk jamak juga, yaitu apa? Zawatu. Sampai sini jelas? Zawu. Mhm. Zata, zata itu apa? Zata. Nah, muannas dari zu, memiliki untuk muannas. Jamaknya adalah zawatu, bagus ya. Nah, tinggal diganti aja nih ya nanti prakteknya, mungkin nanti insyaallah ya, tinggal diubah-ubah. Baik, sekarang kita masuk ke poin yang keberapa nih, Bu? Ke-9 ya. Ya, ini kita disuruh membaca Iqra al-amtsilah, contoh-contoh yang ada, tsumma hawwilil jumlah al-atiyah mislaha. Kemudian ubahlah jumlah atau kalimat yang ada sebagaimana yang ada di contoh. Ya, contoh di sini kan nomor 1. Hadzat thalibu, apa, Bu, bacanya? Nah, ya. Nah, di nomor di ba-nya, perhatikan hadza diubah menjadi jamak ini, Bu. Jadi apa? Haula'i, enggak, kalau jamak apa bacanya nih? Enggak. Haula'i tullabu, enggak. Haula'i tullabu, tullabu, zawu, zawu khuluqin. Sebentar, Bu, ini biar Ibu paham. Kita yang alif dulu nih ya, yang alif nih. Ibu lihat di layar nih, ya kan ya? Sekarang Ibu perhatikan. Hadza artinya apa? Ini. Hadza ini diubah menjadi jamak. Nah, haula'i. Jelas? Lalu yang kedua, perhatikan Ibu di sini. At-thalibu. At-thalibu artinya apa? Seorang mahasiswa. Nah, seorang mahasiswa yang mufrad, yang tunggal, diubah menjadi apa? Jamak. At-thalibu berubah menjadi apa? At-tullabu. Nah, bagus. Kemudian lagi Ibu perhatikan. Zu di sini.
Dzu ini kan untuk mufrad, dzu ya kan? Maka diubahlah dia menjadi jamak juga. Jadi zawu ya, jadi zawu. Nah gitu. Nah, khobarnya yang terakhir ini khuluqin ya sebagai mudhof ilaih dari dzu atau zawu tetap dia mufrad. Tetap ini dia nih Bu, mufrad dia nih. Ya, mufrad tetap dia tidak berubah. Jadi arti dari hadzal thalibu dzu khuluqin adalah mahasiswa ini berakhlak atau memiliki akhlak. Ya, memiliki akhlak yang baik tentunya. Lalu diubah menjadi jamak, ya kan? Yang tadinya hadza menjadi haula'it tullabu dzawu khuluqin. Artinya apa? Para mahasiswa ini memiliki akhlak yang baik. Kayak gitu contohnya. Jelas? Oke, sekarang kita ke jim sama dal. Perhatikan lagi nih ibu-ibu. Jim sama dal. Ya. Hadza artinya apa? Hadza. Maaf, kok hadza sih? Hadhihi artinya apa? Ini at-thalibatu mahasiswi, at-thalibatu mahasiswi, at-thalibu mahasiswa. Karena at-thalibatu muannas, Ibu, dari mana tahu at-thalibatu muannas? Dari mana taunya? Karena ada apa? Enggak, ada tak marbutohnya, ya kan? Bisa diketahui dari akhirannya, apa dari tak marbutohnya atau maknanya, atau artinya. Hadhihi thalibatu zatu. Nah, zatu jangan dikatakan zu, dia pakai zatu di sini. Zatu khuluqin. Jadi artinya apa? Hadhihi thalibatu zatu khuluqin. Apa artinya? Kok mahasiswa sih? Hmm, bagus. Nah, sekarang nomor yang dal. Perhatikan yang dal, Ibu ya. Yang dal ini ada kata apa pertamanya, Bu? Dal. Haula'i. Coba dibaca. Nah, artinya apa? Haula'i thalibatu, para mahasiswi ini. Nah, betul. Jelas? Oke, sekarang nomor 1 nih. Coba Ibu siapin tuh, apa, buku tulisnya kah, atau mungkin di buku tulis di buku Durusul juga boleh. Nah, di sini ada 1 soal wahid, isnan, salasa, arba'ah. Ada 4. Ada 4 soal ya. 4 soal enggak ya? Oh iya benar ada 4 soal. Nah, kita buat nomor 1 ini ya, kayak yang di atas tadi tuh Ibu, ya. Bisa nggak? Patokannya rojulu ini kan, patokannya rojulu. Rojulu kalau ini at-thalibu, bawahnya at-thalibatu. Nah, berarti kalau misalkan nomor 3
Ar-rajulu diubah menjadi apa? Nah, yaudah gini dulu deh, kita terjemahin dulu deh nomor satu. Hadzar rajulu artinya apa? Hadzar rajulu. Pria. Jadi hadzar rajulu malin katsirin, ya. Hadzar rajulu, pria ini, dzu malin katsirin, artinya apa? Nah, pria ini memiliki harta yang banyak, kayak suami-suami ibu di rumah ya, amin. Nah, diubah hadza jadi apa? Nah, betul, ubah jadi haula'i ya. Haula'i ar-rajulu diubah jadi jamak, jadinya apa, Bu? Nah, haula'ir rijalu apa? Dzu diubah jadi apa? Nah, jadi zawu. Zawu malin malin kasirin ya, malin kasirin ya. Haula'ir rijalu dzawu malin kasirin. Artinya apa jadinya, Bu? Haula'ir rijalu artinya apa? Nah, betul. Para pria ini memiliki harta sing akeh, yang banyak, loba. Nah, sekarang diubah. Yang tadinya hadzal rajulu dzu malin katsirin diubah jadi muannas, Ibu, nomor 3. Otomatis kalau hadza berubah jadi apa? Hadhihi, shahih, hadhihi. Ar-rajulu muannasnya apa? Ar-rajulu. Loh, kan diubah jadi muannas. Kok rijalun? Ah, hadhil mar'atu. Ayo tulis. Mar'atu. Nah, dzu diubah ibu-ibu jadi muannas. Muannas jadi apa? Zatu. Nih saya kasih tinta warna merah nih biar tahu. Zatu malin malin kasirin ya. Jadi apa, Bu? Hadhil mar'atu artinya apa? Wanita ini memiliki harta yang banyak. Pewaris tunggal kayaknya ya. Hadhil mar'atu dzatu malin katsirin. Nah, sekarang seperti yang di atas, hadhihi diubah jamaknya jadi apa, Bu? Tetap haula'i ya, haula'i tetap. Mar'atu diubah jadi jamak, apa, Bu? Nah, betul. Haula'in nisa'u haula'in nisa'u dzatu diubah jadi apa jamaknya? Hmm, dawatu apa? Malin kasirin.
Maaf. Malin kasirin. Artinya haula'in nisa'u dzawatu malin kasirin apa ibu-ibu? Memiliki harta yang banyak ya. Baik, masya Allah, masya Allah. Sampai di sini ibu-ibu paham untuk menggunakan kata dzu ya dengan zawu, zata dan zawatu. Paham? Nggak paham? Oke, kita ulang lagi nih. Zu itu artinya tadi apa? Memiliki atau mempunyai. Zu itu bentuknya mufrad muannas. Maaf deng, mufrad mudzakkar. Kok mufrad muannas? Mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar maksudnya apa ibu-ibu? Tunggal laki-laki ya. Tunggal laki-laki, mufrad mudzakkar. Nah, kalau diubah menjadi jamak, maka jadi zawu. Ya, zawu. Ya. Kemudian, kalau zu, mufrad mudzakkar, diubah menjadi mufrad muannas, jadi apa, Bu? Zatu. Nah, zatu diubah menjadi jamak, jadi zawatu. Nah, ini sebagaimana yang sudah dijelaskan di sini, ibu-ibu ya. Tadi udah saya tulisin nih. Ya, udah dikasih bocoran. Zu, jim, maksudnya tuh jim itu jamak. Zu, jamaknya zawu. Zata, jamaknya zawatu. Oke? Sampai sini ibu-ibu paham? Insya Allah ya. Gampang, Bu ya? Gampang sebenarnya ya. Nah, kemarin ibu-ibu saya lihat potongan video ya dari salah seorang ustadz ya. Bagus sekali, mungkin bisa kita praktekkan. Setahun tuh ada berapa, Bu? Berapa hari, Bu, setahun? 365 hari, betul nggak sih? Kalau kita ngafal 1 hari 1 kata bahasa Arab, setahun dapat berapa, Bu, berarti? 365 kan? Kalau kita ngafal sehari 3 kata, berapa tuh, Bu? Lah banyak. Lah gimana ngitungnya ibu-ibu ini? Coba dihitung 365 kali 365 dikali 3, 1.000 Ibu, ya kan? 1.000 Ibu, 1.095. Kira-kira ibu-ibu ngafalin 1 hari 3 kosakata bisa nggak? Gampang kan? Qalamun, pena, ya nggak? Kitabun, buku, ya kan, ya nggak? Haqibatun, tas. Nah, udah tuh. Udah 3 tuh, Ustaz. Wah, ternyata masih bisa, Ustaz. Oh, ternyata sehari bisa menghafal berapa? 10, 10 kata, ya kan? 10 kata dalam sehari, berarti udah 3.600. Nah, itu ibu-ibu kalau udah hafal 3.600 kata, ibu udah was-was tuh ngomong bahasa Arab. Nah, jadi tinggal kita gimana tuh ngatur waktunya, ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai sini jelas? Kata saya juga, iya juga ya, bener juga ya tuh Ustadz ngomongnya, gitu kan. Kalau misalkan kita selama ini kan kita itu terpatok dengan buku yang kita pelajari.
kaedah-kaedah ya kan gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita bisa ngafalin tuh kamus gitu kan, yang per tema, kan ada tuh ibu-ibu kamus per tema. Kamus per tema itu kayak misalkan kamus di rumah, barang-barang di rumah apaan aja tuh. Terus barang-barang yang ada di sekolah, barang-barang yang ada di masjid dan lain-lain gitu ya. Kita apalin tuh sehari 3, sehari 5. Insya Allah kita nanti kosakatanya banyak. Terus Ibu, kalau misalkan udah punya kosakata dipraktekin di rumah bareng sama anak-anak. Saya mau tanya sama ibu-ibu nih, bahasa Arabnya sendok apa? Oh jadi sepun sih, sepun mah bahasa Belanda. Mil'aqotun ya. Nak tolong ambilin mil'aqotun dong di dapur, kan bisa kan? Mil'aqotun apa Umi? Itu sendok, ya enggak? Sama juga ibu-ibu misalkan belajar bahasa asing yang lain, bahasa Inggris. Adek, tolong ambilin fork dong, fork. Ya enggak? Umi, fork itu apa? Fork itu garpu. Oh gitu. Misalkan lagi minta ngambilin tas. Adek, tolong ambilin hakibatunnya mama dong, hakibatun. Masya Allah. Hakibatun apa mama? Tas. Oh, hakibatun tas. Tolong ambilin bagnya mama dong, bag apa bag itu tas, kayak gitu. Jadi nah kita secara tidak langsung mengajarkan kata-kata di rumah sama anak-anak tanpa harus belajar. Ini contoh ya Bu ya. Baik, sampai sini jelas. Nah, sekarang ibu-ibu rahimakumullah, kita masuk ke poin yang ke-10. Ini tamrinnya banyak banget ibu-ibu, sabar ya. Poin yang keberapa ibu-ibu sekarang? 10 ya. Mhm. Baik. Yang ke-10 adalah adkhil. Apa tuh? Baca ibu-ibu coba. Adkhil min inna, min akhwati inna. Artinya apa? Adkhil, masukkanlah kata la'alla kepada kalimat-kalimat yang ada atau berikut ilman. Apa tuh Bu ilman? Hmm? Ilmu ya. Dengan bisa dikatakan ilman itu bisa dikatakan dengan diketahui. Bi anna dikarenakan la'alla min akhwati inna dari saudarinya inna. Jadi inna itu ada saudara-saudaranya, ada saudari-saudarinya. Contoh di sini adalah la'alla. Kemarin inna artinya apa ibu-ibu? La'alla, ayo, la'alla apa artinya? Dicari. Nah, semoga ya. Begitu ibu-ibu rahimakumullah. Nah, dia sama kayak sama-sama seperti inna. Ngapain fungsinya, Bu? Kalau inna bisa mengubah isim menjadi fat fathah. La'alla pun juga sama, jadi fathah. Jelas? Jelas nggak ibu-ibu? Baik, di sini ada soal ya. Huwa dimasukin tuh kata la'alla. La'allaha tambah huwa jadi apa ibu-ibu? Ada la'allahu, ayo ditulis la'allahu, aduh,
La'allahu ditulis. La'allahu. Apa ini setelahnya, Bu? Bi khairin. Bi khairin. Artinya apa? La'allahu bi khairin. Semoga dia baik-baik saja. Kalau diterjemahkan bebasnya gitu ya, Bu, ya? Oke, sekarang nomor 2. Coba Ibu Vina. Ada hum. Jadinya apa, Bu? Nah, kok innahum? Kan yang dimasukin itu la'alla. La'allahum. Bagus, ayo ditulis. La'allahum bi khairin. Tulis. Bi khairin. Jadi arti la'allahum bi khairin apa? Iya, la'allahum bi khairin, semoga mereka baik-baik saja. Ibu Ummu Raihan, ada hiya bi khairin. Bagus. Jadi la'allaha bi khairin. Semoga dia tuh siapa? La'allaha bi khairin, semoga dia baik-baik saja. Maksudnya dia tuh perempuan, satu orang perempuan. Kemudian nomor 4 ada hunna, Ibu. Ibu Vina, apa? Hunna. Jadi na'am, betul. La'allahunna. La'allahunna artinya apa? La'alla dulu, la'alla apa? Semoga hunna mereka bi khairin. Bagus ya. Ayo ditulis. La'allahunna bi khairin. Nomor 5, Ibu Ummu Raihan. Jadi na'am, la'allaka bi khairin. Tulis. La'allaka bi khairin. Nomor 6, Ibu Vina. Antum. Antum. Antum tuh artinya apa? Enggak dong. Antum. 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 Kalian. Nah, antum itu kalian. Jadi apa? La'allatum, ya salam. Ibu lihat nih, ini kan anta nih, Ibu, nomor 5 kan anta. Anta berubah jadi ka. Loh, kok laka, la'allaka, kok lalaki, anta jadi la'allaka. Nah, ini ada antum, ada taknya, ada mimnya. Jadi betul. Tulis la'allakum apa? La'allakum bi khairin. Artinya apa la'allakum bi khairin? Kok mereka lagi? Betul, la'allakum tahtadun, semoga kalian dapat petunjuk. La'allakum muflihun, semoga kalian beruntung. La'allakum bi khairin, semoga kalian baik-baik saja. Jelas Ibu-ibu ya? Nah, sekarang karena udah pukul 11, nih PR nih Bu. Nomor 7 sampai 12, coba diisi sendiri.
Nanti kirim fotonya di grup. Oke, Ibu? Jelas nggak? Hmm, nomor 11, tetap la'alla, la'allal mudiro fi ghurfatihi. Semoga mudir ada di kantornya, ada di kamarnya, biar kita nggak diomelin. La'allal ikhtibaro sahlun, ya. Iya, mudah-mudahan ujiannya gampang. Nah, gitu, Bu. Semoga, mudah-mudahan, ya, Bu, ya. Kalau misalkan inna sebenarnya bisa saja, cuman kan perintahnya adkhil la'alla, bukan la adkhil inna, bukan. Kalau misalkan innal mudira fi ghurfatihi, sesungguhnya mudir di kamarnya atau di kantornya atau di ruangannya, bisa. Innal ikhtibara sahlun, sesungguhnya ujiannya gampang. Wah, ini juga bisa sebenarnya, cuma kita diperintahkan mengganti dengan la'al, memasukkannya dengan la'alla, ya. Nggak usah takut salah, ibu-ibu. Salah ntar tinggal dibenerin. Enaknya kalau ngaji online, belajar online tuh nggak ada setrap, ibu ya. Kalau salah nggak ada setrap, ya kan. Baik, ibu-ibu, jadi tugasnya silakan ditulis sendiri, ya, dengan kemampuan dan pemahaman ibu masing-masing dari nomor 7 sampai 12. Yang tadi, ya, yang udah dikerjain itu difoto, berarti halaman 9 dan 10 nanti yang difoto. Jelas ya, ibu? Ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada kita cukupkan, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.